Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Selawat dan salam kita sampaikan pula kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini, tahun ini, puasa Ramadan berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini dunia sedang dilanda wabah penyakit yang disebut COVID-19. Setiap hari kita menyaksikan, baik melalui televisi, media sosial, surat kabar, bagaimana perkembangan orang-orang yang terkena positif COVID-19 ini. Demikian juga yang banyak merenggut dan mengambil jiwa manusia, termasuk di Indonesia. Masyarakat merasa cemas, takut, sedih dan sebagainya. Terutama lagi saat Ramadan ini, umat Islam sebagian malah sebelum Ramadan sudah tidak lagi ke masjid, terutama daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar. Musibah ini sebenarnya kalau kita cermat, Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah 155, 156, 157. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah mengatakan, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Di ujung ayat disebutkan wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu yaitu adalah yang orang yang menyebutkan apabila ditimpa musibah. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila dia ditimpa musibah, dia mengatakan, kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian diteruskan ayat ke 157. Ulaika ala salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah mengatakan bagi orang yang sabar tadi, Allah akan memberikan ampunan dan rahmat atau kasih sayangnya serta memberikan petunjuk. Jadi ada 3 bonus yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang sabar. Lalu bagaimana kita menghadapi wabah COVID-19 ini? Tentunya tidak cukup dengan sabar. Allah juga menyuruh kita harus berikhtiar, berusaha. Pemerintah kita telah berbuat banyak untuk membantu masyarakat yang terkena COVID-19. Namun yang lebih penting lagi, pemerintah juga sudah memberikan beberapa kebijakan, yaitu bahwa setiap orang supaya tidak harus keluar, tetap berada di rumah. Demikian juga harus menggunakan masker. Lalu semacam dilarang atau katakanlah kita tidak dibenarkan untuk semacam mengadakan kerumunan. Namun yang menjadi masalah, Basnas Provinsi Sumatera Utara ini melihat seperti itu. Basnas ini sebagai shelter kemanusiaan melihat bagaimana dampak daripada orang yang terkena, bagaimana terutama yang menyangkut ekonominya, terutama adalah pekerja-pekerja harian lepas yang harus keluar karena dia harus memperoleh uang atau upah untuk keperluan keluarga. Sedangkan dia dibatasi seperti itu. Untuk itulah makanya
Basnas Provinsi Sumatera Utara juga sudah diikuti oleh Basnas Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, bahwa kita mengadakan beberapa crash program. Ada crash program bidang kesehatan, di mana Basnas Provinsi Sumatera Utara sudah memberikan masker maupun sabun kepada orang-orang yang hadir atau datang yang mengunjungi Basnas Sumatera Utara, anak-anak yatim miskin, kemudian orang-orang duafa yang jompo, yang kita sebut dengan muslim-muslimah lanjut usia. Untuk itulah makanya beberapa crash program baik di bidang kesehatan, di bidang kemanusiaan, maupun nantinya di bidang ekonomi untuk pemberdayaan dan penggunaan zakat itu sendiri. Jadi saya rasa untuk kali ini saya sampaikan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga wabah penyakit COVID-19 ini segera berakhir, dan semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.